dalam tutorial Mayop versi 18 perusahaan dagang PT Sejahtera. Nah, di part yang 2 kemarin kita sudah sampai di tahap menginput neraca saldo awal untuk PT Sejahtera. Hari ini kita langsung ke langkah berikutnya. Sesuai dengan petunjuk yang sudah saya berikan, langkah-langkah Mayopnya adalah setelah kita membuat neraca saldo, kita lihat apa yang akan kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu setelah kita membuat neraca saldo, langkah ke-10 adalah kita membuat daftar customer atau pelanggan dan supplier atau pemasok. Kita langsung masuk ke aplikasi Mayopnya. Oke, kita pilihnya yang open, jangan pilih yang create, karena kalau create berarti kita membuat data perusahaan baru. Sedangkan kalau mengerjakan Mayop, mau sekalipun kita tidak langsung menyelesaikannya dalam satu siklus, masih bisa kita simpan. Dan kalau kita mau mengerjakan lagi, kita tinggal klik yang open. Oke, kita klik open, kita cari file kita yaitu di data D. Kemudian PT Sejahtera yang sudah kita buat foldernya kita buka. Dan ini Mayop yang akan kita buka, yang sudah kita kerjakan kemarin lanjutannya ya. Open. Nah, kalau muncul seperti ini, disuruh enter password atau user ID, tidak perlu, langsung klik OK aja. Nah, kita sudah masuk sini. Kemarin kita sudah di setup balance dan account opening balance neraca saldo awal. Sudah balance untuk neraca saldo awalnya, kita klik OK. Lanjut, sekarang kita membuat daftar customer, yaitu pelanggan. Membuat daftar customer terlebih dahulu. Adanya di menu card list ya. Dia petunjuk yang sudah diberikan ada di card list. Kita pilih card file. Kemudian pilih card list. Kita pilih card file lalu pilih card list. Nah, ini ada customer dan ada supplier. Kita pilih yang customer. Oke. Customer, kemudian lihat paling bawah sini ada bacaan new, artinya membuat daftar customer baru. Kita klik new. Nah, jadi tergantung berapa banyak yang customer, nah itulah kita sebanyak itu kita membuatnya. Contoh di soal jurnal untuk PT Sejahtera, kita lihat ada berapa customer di sini. Oke, ini ada daftar customernya sebanyak 4 customer ya. Berarti kita akan 4 kali membuat atau mengisi data pelanggannya. Pertama adalah Toko Benua Jaya C001 kodenya. Jadi kita buat namanya Toko Benua Jaya. Kita tap. Nah, card ID-nya C001. Kemudian address-nya atau alamatnya. Isi bagian profil semua sesuai yang ada dalam soal. Kita lihat di sini alamatnya Toko Benua Jaya, Jalan Gunung Sahari. Ya. Oke. Kemudian kalau city boleh dikosongin, yang penting alamat intinya. City boleh juga kita isi Medan. Oke, country-nya boleh diisi di sini Indonesia. Dan nomor handphone. Kalau sudah, ini yang paling penting ya, untuk website dan lain-lainnya tidak perlu, postkodenya, state-nya tidak perlu, yang penting nama, kodenya atau card ID-nya, terus address, country, dan phone number-nya. Nah, lalu di sini ada, oke, sebentar ya, kita cek dulu apakah ada yang harus diisi. Nah, ini isi bagian ABN atau NPWP di bagian selling details atau buying details. Oke. Nah, di selling detail ABN-nya atau NPWP-nya kita isi. Ini NPWP-nya ya, nomor pokok wajib pajaknya.
sudah. Jadi yang diisi hanya bagian profile dan selling details. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sudah satu customer yang kita buat. Terus kita buat customer yang kedua. Tadi customer kedua itu namanya Toko Serasi. Kodenya C002. Berarti kita new lagi. Jadi setiap ada pelanggan baru kita new terus. Kita klik new. Kemudian kita ketik Toko Serasi. Card ID-nya C002. Address atau alamatnya kita buat sini sesuai dengan yang ada di soal. City juga Medan. Country Indonesia. Phone numbernya yaitu 061, kita kopas bisa ya, atau ketik sendiri. Nah, sudah. Jangan lupa selanjutnya adalah selling detail. Selling detailnya nomor NPWP-nya yang harus diisi. Oke, 63 55 569. 8655. Triple 0. Oke. Oh, kelebihan angka nggak apa-apa. Sedapatnya yang angka bisa kita ketik. Oke, kalau sudah kita oke lagi. Dan seterusnya seperti itu. Kita klik lagi new untuk yang perusahaan pelanggan yang ketiga, Toko Angel. Oke, 003. Toko Angel C003. Alamatnya Medan juga ya, Medan. Kemudian country-nya Indonesia. Phone number-nya juga harus kita isi. Lalu selling detailnya NPWP atau ABN-nya kita isi 6562 6562 569 8864 8864 tab. Nah, oke lagi. Lanjut. Yang ketiga, terakhir. Customer yang ketiga yaitu namanya Toko Kencana C004. Toko Kencana C004. Alamatnya kita salin lagi. Medan juga sama ya. Oke, country-nya Indonesia lagi. Phone numbernya jangan lupa lagi seperti biasa. Jadi sama semua caranya, hanya banyaknya kita menginput data sesuai dengan yang ada di soal berapa kali. Lanjut, selling detailan NPWP jangan lupa. Bu, kalau kita ada yang lupa di bagian ini bagaimana? Tidak masalah sebenarnya. Yang penting ada nama toko, kemudian ada kodenya dan alamat, itu udah cukup ya. Cuma untuk melengkapi lagi NPWP-nya pun harus diisi. 6760 569 6760 569 8915. Oke. Nah, ini dia. Jadi kita sudah punya 4 customer atau 4 pelanggan. Oke, kita sudah punya 4 pelanggan. Jadi nanti tinggal kita buat saldo awal piutangnya, tapi tidak langsung di sini. Di card list ini, di menu card list ini, kita hanya membuat nama-namanya dulu, kartunya dulu. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai kartu. Nanti isi-isi piutangnya bukan di menu ini beda lagi ya. Oke, kalau sudah kita close. Oke, next. Setelah kita membuat daftar pelanggan atau customer, sekarang kita akan membuat daftar supplier. Oke. Sama caranya ya, menunya ada di card file, lalu kita pilih yang card list. Nah, kalau tadi yang customer, sekarang kita bagian supplier sebelah kanan, klik suppliernya, lalu kita new. Oke, lihat customer supplier kita ada berapa? Ada 3 supplier ya. PT Nusa Indah. Kita klik di sini PT Nusa Indah. Kodenya S001. Kemudian tab lagi. Nah, alamatnya kita salin.
Oke, Medan ya, city-nya Medan. Kita isi juga. Oke, lalu phone number-nya jangan lupa kita input juga. Lanjut, kalau tadi di bagian customer ada yang namanya selling details, sekarang ada di supplier yaitu buying details. Nah, buying details sama, yang kita masukkan adalah ABN, gak perlu dilihat yang lain, cukup lihat ke bagian ABN-nya ya. ABN-nya itu adalah NPWP-nya juga sama. 1345569, 1345569, 5406. Oke, sudah ya. Oke, klik. Lanjut, supplier yang ketiga yaitu PT Dian Persada S002. PT Dian Persada S002. Alamatnya kita ketik juga. Kotanya kota Medan sama ya. Country Indonesia. Nomor teleponnya jangan lupa juga. Buying detailsnya yaitu ABN-nya. Satu 1520569 8655. Oke. Nah, sekarang perusahaan yang ketiga, suppliernya yaitu PT Mekar Nusa 2. PT Mekar Nusa 2 S003. Alamatnya kita ketik lagi. Medan juga sama ya. Nomor teleponnya jangan lupa kita masukkan juga lagi. Lanjut, NPWP-nya juga sama. Pokoknya langkahnya semua sama. Kalau sudah oke. Nah, sudah ada 3 supplier yang kita buat, baru kartunya aja ya, belum saldo awal utangnya. Nah, kalau sudah kita close. Ini nggak perlu ya, employee atau karyawan, personal dan lain-lain. Pokoknya di bagian card list hanya customer dan supplier yang kita isi. Kalau sudah kita close. Nah, lanjut. Setelah mengisi daftar atau membuat kartu customer dan supplier, baru kita membuat saldo awal utang piutang atau saldo yang dimiliki pelanggan dan utang kita kepada pemasok ya. Adanya di menu sesuai dengan langkah yang saya berikan, yaitu adanya di menu setup ya. Adanya di menu setup, kita pilih balance. Kalau akan opening balance ini untuk saldo awal, neraca saldo awal, ini ada lagi customer dan supplier balance. Kalau job opening diapain Bu? Nggak perlu. Ini job opening tidak perlu diisi. Ya, itu option pilihan. Yang perlu kita isi dalam UKK nanti adalah customer dan supplier balances. Sekarang customer dulu. Daftar piutang, jangan ketukar ya antara utang, piutang, customer dan supplier. Kalau customer pelanggan kita, pelanggan itu kita menganggapnya kalau uang kita ada di pelanggan berarti piutang. Berarti customer balances itu adalah piutang. Nah, bagaimana caranya menambahkan saldo awal piutang? Kita lihat di sini. Kita balik ke atas lagi di soal jurnal, kita balik lagi di sini. Di daftar customer ada saldo piutangnya masing-masing pelanggan kita. Kemudian ada nomor fakturnya, pajaknya, dan tanggal faktur. Oke, ini saldo piutang mereka. Kemudian nomor faktur ini nomor bukti. Pajaknya itu T, berarti semuanya tuh kena pajak penjualan atau pajak PPN.
Lalu ada tanggal faktur. Tanggal faktur itu adalah tanggal terjadinya transaksi utang mereka. Piutang mereka kepada kita terjadinya pada tanggal sekian, ya. Nah, kalau sudah, kita mulai. Pertama yang akan kita input adalah Toko Benua Jaya, 23.100.000 untuk piutangnya. Kita klik Toko Benua Jaya, tanda panahnya ya, diklik. Kita pilih Add Sale ya, yang bawah ini ada Add Sale atau penjualan. Oke, kita tap. Nah, muncul di sini data-data yang harus kita isi untuk Toko Benua Jaya. Terms-nya itu adalah syarat pembayaran. Kenapa? Karena sifatnya kredit ya, namanya piutang, saldo piutang berarti hasil dari penjualan secara kredit yang disertai dengan syarat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran. COD itu kan tunai. Nah, kita ganti, tanda panahnya diklik, kita ganti, lihat sesuai dengan yang ada di soal. Oke, Toko Benua Jaya, kita lihat dulu. Di Toko Benua Jaya ini saldo piutangnya. Tapi kita lihat terminnya atau termsnya atau syaratnya di sini semua sama untuk semua pelanggan kita. 1/10 N30, yang artinya mendapatkan diskon 1% jika melunasi dalam 10 hari. Net itu jatuh tempo atau batas akhir pembayaran piutang dagangnya adalah selama 30 hari dari tanggal faktur, ya. Kalau sudah, kita langsung masukkan saldonya. Kita tulis dulu di sini, kita input dulu terminnya, syarat pembayarannya. Dari COD atau tunai kita ganti menjadi in a given of days ya. Ada prepaid, ada on day, jangan sampai salah. Kita pilih yang in a given of days ya. Artinya ada jangka waktu hari tertentu. Discount day, hari kalau mendapatkan diskon tuh berapa hari sih syarat pelunasannya? 10, sesuai dengan tadi soal ya, karena 1/10. Oke, balance due. Balance due itu jatuh tempo pembayaran utangnya berapa hari? 30 ya, jangan terbalik. Discount day dibacanya dari belakang, hari untuk mendapat diskon 10. Terus hari jatuh tempo, due itu jatuh tempo. Kemudian presentase diskonnya kalau bayarnya early payment, pembayarannya lebih awal, yaitu diskonnya 1%. Nah, ada chart for late payment. Balik lagi di soal, kita lihat kalau pelanggan ada telat bayar, kena nggak sih dendanya? Kita cek lagi di peraturan keuangannya di bagian penjualan. Nah, ini keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari nilai piutang. Berarti kita di sini ketiknya adalah 1% for late payment, keterlambatan ya. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Lalu invoice itu faktur, nomor fakturnya. Nomor fakturnya ada di sini. Lanjut lagi tadi ke soalnya, faktur untuk customer kita. Yang pertama Toko Benua Jaya, FPJ 1110, FPJ 1110, FPJ 1110. Enter. Date-nya, date itu tanggal faktur 20/11/2015. 20/11/2015. Customer PO dikosongin aja. Memonya kita samain semua untuk setiap perusahaan. Saldo awal piutang dagang. Nah, total including tax. Jangan bingung, Bu, apa tuh maksudnya total? Ya sesuai dengan yang ada di soal. Jadi sudah termasuk pajak, piutang Toko Benua Jaya sebesar Rp23.100.000. Tidak perlu pakai rupiah, tidak perlu pakai titik atau koma, biarkan nanti otomatis muncul. Kita tap atau enter. Nah, ada pajaknya atau tidak? Kita ketik di sini text code-nya. Oke, lanjut. Sekarang kalau untuk pajaknya, tadi kan saldo awal piutangnya sudah termasuk pajak ya. Lihat di sini, including tax. Nah, lihat di soal juga saldonya segini, tidak ada ketentuan tambahan pajak di luar angka saldo. Berarti pajaknya tidak terpisah. Pajak di sini sudah termasuk di saldo. Maka di sini kita buat value sebentar. Kita coba dulu ya. Oke. Kita di sini pilih NT. Oke, di bagian pajaknya kita pilih NT. Kenapa enggak pajak? Bukan di sininya, soalnya sudah ada pajaknya T.
Karena di sini kita udah ada total termasuk dengan pajak, maka tidak perlu ditambahkan lagi pajaknya, sudah ada di total piutangnya. Oke, kita pilih yang NT, use tax code. Oke, jawabnya tidak perlu diisi, langsung kita klik record. Nah, nanti ada bacaan seperti ini, note-nya, kita klik OK aja. Nah, udah ya, sudah ada tuh saldo awal piutang dagang toko Benua Jaya. Kalau sudah, kita tambahkan lagi add cell lagi. Kita ke toko yang berikutnya. Toko Serasi. Use customer. Nah, kita ganti terminnya sama kayak tadi, in a given of days. Diskon day-nya sama 10. Balance due day 30 hari ya. Diskonnya berapa persen? 1%. Kalau terlambat juga mendapat denda 1%. Klik lagi OK, sama ya. Nah, invoice tadi nomor buktinya FPJ 1111. FPJ 1111. Date-nya 25 November 2015 untuk toko Serasi. 25/11/2015. Memonya sama, saldo awal piutang dagang. Total semuanya adalah piutangnya 16.500.000. Seperti tadi, pajaknya tidak perlu ya, tidak kena pajak. Record lagi. Nah, muncul OK lagi seperti ini. Nah, kita lihat di customer summary-nya. Nah, udah terisi 2 ya. Sekarang lanjut yang ketiga, Toko Angel. Toko Angel tidak punya saldo piutang. Kalau tidak punya berarti tidak perlu kita input. Langsung masuk ke Toko Kencana. Toko Kencana, klik lagi panahnya, add cell. Oke, terminnya diganti lagi. Diskon day 10. Jatuh tempo balance itu 30. Diskonnya 1%. Kalau terlambat juga 1%. Klik OK. Invoice-nya, buktinya FPJ 1112. FPJ 1112. Tanggal piutangnya yaitu 30 November 2015. 30 November 2015. Sama saldo awal piutang dagang. Total seluruh piutangnya adalah 17.600.000. Klik record. Nah, nanti kalau sudah semua pelanggan kita input, pasti dia akan muncul congratulation. Apa artinya? Your total outstanding invoices equal the balance. Artinya apa? Sudah sama dengan jumlah piutang kita yang kita input di neraca saldo awal sebelumnya ya. Artinya total piutangnya sudah sama dengan yang ada di neraca saldo awal dan juga sudah cocok dengan yang ada di kartu piutang. Nah, di sini muncul bacaan you're ready to use the sales command center. Jadi sudah balance. Kalau nggak ada bacaan congratulation, berarti masih ada saldo yang kurang atau angkanya tuh salah, tidak sesuai dengan saldo piutang. Paham ya? Jadi cara membedakannya adalah muncul congratulation, artinya saldo piutang sudah sama dengan rincian yang kita buat tadi setiap toko. Kalau belum sama, berarti ada kesalahan waktu kita menginput di saldo piutang setiap toko atau perusahaan. Kalau sudah selamat atau congratulation, kita klik OK. OK lagi. Nah, jadi kita cek ya, semua total piutangnya sudah sama dengan soal di bagian customer summary, 57.200.000 rupiah. Sama ya. Oke, kalau sudah kita close. Oke, next kita membuat saldo utang dagang kepada supplier. Kita pilih lagi setup balance, pilih supplier balances. Nah, yang pertama adalah PT Nusa Indah, saldonya 23.100.000. Utang kita kepada PT Nusa Indah, kita add purchase. Terminnya sama ya, kita ganti, bukan COD karena kredit berarti in a given of days. Diskon day-nya kita lihat di soal, diskonnya 20%
2% kalau membayar dalam 10 hari. Netnya adalah jangka waktu jatuh tempo 50 hari. Kita klik diskon day 10 hari. Balance due-nya 50 hari. Balance due, ingat kata kuncinya jatuh tempo. Diskon berapa persen kalau untuk bayaran cepat, yaitu 2%. Klik OK. Next, PO itu nomor buktinya. Nomor bukti utang dagang NP811. Date atau tanggal utang dagangnya adalah 18 Oktober 2015. Memonya saldo awal utang dagang. Total including tax ya, total utang beserta pajaknya 23.100.000. Seperti di customer juga ya, tax code-nya tidak perlu karena di sini sudah total beserta pajak. Jadi di sini kita tidak perlu menambahkan pajak lagi. Pilih yang NT, tidak kena pajak. Nah, record. Kalau ada warning gini oke. Next, perusahaan yang kedua adalah PT Dian Persada, 33 juta. PT Dian Persada, add purchase. Terminnya sama. Lima, 10, 50 dan 1 dan 2% ya. PO numbernya adalah LIJ 14. LIJ 14. Tanggal utang dagangnya adalah 30 November 2015. 30/11/2015. Saldo awal utang dagang. Total including tax-nya adalah 33 juta. Sama ya, tidak kena pajak lagi karena sudah termasuk dalam jumlahnya. Nah, klik record. Oke, sudah congratulations, berarti sama, ini sudah balance. Total rincian utang dagang kita kepada pelanggan, kepada 2 toko ya, karena yang toko satunya lagi Mekar Nusa 2 tidak ada saldo utang kita kepada mereka, berarti hanya 2 perusahaan dan sudah balance sesuai dengan yang ada di neraca saldo awal. Kita klik OK. Oke lagi, kita pilih close.